Jadi ini masih aku mau lanjutin yang tadi ya teman-teman ya, tentang sharing saya tentang penyakit hipotiroid saya gitu. Jadi eh, terus ngatasinya apa sih gitu. Jadi waktu saya divonis hipotiroid itu dan harus makan obat selama seumur hidup itu, saya merasa keberatan ya, karena kok serem amat gitu kalau seumur hidup saya harus makan obat ini, kan ginjal saya bisa hancur dong gitu. Dan akhirnya saya pakai logika aja. Menurut logika saya bahwa tubuh kita itu semua penyakit itu karena peredaran darah di dalam tubuh kita nggak lancar gitu. Itu logika saya ya. Artinya aliran oksigen, aliran peredaran darah nggak lancar. Itulah yang membuat orang sakit. Kan tubuh ini kan kayak mesin ya. Kalau mesinnya misalnya mesinnya bagus, olinya lancar gitu kan, itu pasti mesinnya akan bekerja dengan baik gitu. Jadi di benak saya, organ tubuh kita itu juga seperti itu. Kalau peredaran darahnya lancar gitu, nah pasti organ-organ ini juga akan bekerja dengan baik gitu kan. Nah, jadi logika saya itu berarti yang harus saya upayakan adalah bagaimana supaya peredaran saya lancar gitu. Jadi peredaran darahnya lancar. Apapun misalnya keluhannya, entah sakit apapun itu, saya percaya kalau peredaran darah dalam tubuh saya lancar, maka nggak akan ada penyakit. Nah, itulah logika saya. Jadi termasuk hipotiroid ini gitu, mau gangguan apa kek, pokoknya saya usahakan aja peredaran darah saya lancar. Maka saya ini kan berkomitmen untuk olahraga rutin, kemudian pola makannya dibagusin, diusahakan menjauhi stres gitu. Nah itu logika saya, makanya waktu itu saya putuskan saya nggak mau. Jadi setelah hampir sebulan waktu itu saya minum obat itu, dan setiap kali saya minum itu jantung saya terus berdebar-debar, ya aduh saya nggak nyaman banget gitu. Akhirnya saya putuskan. Nah, dan sampai sekarang saya nggak pernah minum obat hipotiroid ini. Cuman ya memang ada masanya setelah 2003 ya, itu hipotiroid saya kambuh lagi itu 2014. Tadi saya ceritain di video sebelumnya. 2014 itu karena memang saya waktu itu lagi capek banget di kantor. Kami ada pindah gedung gitu, jadi capek sekali. Kemudian sekarang sepertinya memang ada pengaruhnya ke perubahan hormonal, karena saya sepertinya seperti mau menopause ya gitu. Jadi ada pengaruh situ, dan memang sedang ada beban pikiran yang cukup berat gitu. Jadi saya yakin apapun sakit kita, kalau kita bisa menganalisis ini kenapa dan bisa menerima, menanganinya akan lebih mudah gitu. Jadi saya selalu berpikirnya seperti itu gitu. Jadi sekarang pun kondisi saya walaupun hipotiroid saya kambuh, saya menganalisisnya seperti itu. Oh ini mungkin pengaruh ini. Jadi saya bisa menerima, oh iya pantas dia kambuh gitu. Jadi saya yakin saya bisa melewatinya. Nah, tapi ini tidak hanya soal hipotiroid saya ya, atau penyakit saya misalnya gitu. Tapi yang saya mau cerita seorang teman yang kebetulan saat ini sedang sakit, semoga dia segera pulih. Jadi awal-awalnya adalah tahun lalu dia mengeluh sakit perut gitu ya. Saya kok sering sakit perut ya, kayak perut itu kayak melilit gitu ya. Kemudian biasalah ya, kita itu kalau ke dokter sakit perut, maka fokus dokter biasanya ngatasin sakit perutnya kan. Bilanglah asam lambung, dikasih obat ini, atau kadang-kadang dibilanglah masuk angin dan seterusnya. Kebetulan dia kerjanya memang sering begadang gitu. Padahal bisa aja sakit perut itu pemicunya adalah dari organ lain gitu. Singkat cerita, si kawan ini dari sakit perut mulai ke mengeluh sakit pinggang. Nah, pergi lagi ke dokter, kemudian sekarang karena sakit pinggang ininya ke ginjal. Oke. Nah, habis dari situ mulai ke punggung gitu. Jadi keluhan ini bertahap gitu, tapi makin berat. Nah, kalau saya teman-teman, saya kebetulan bukan suka bukan saya suka mempelajari penyakit ya gitu, tapi saya tertarik melihat progres atau perjalanan penyakit seseorang. Karena buat saya itu jadi pembelajaran buat diri saya gitu.
Nah, yang saya lihat atau yang saya dari beberapa teman atau kerabat atau orang-orang lah yang mengalami penyakit-penyakit, seringkali ketika keluhan penyakit-penyakit berat, ketika dia masih katakanlah di stadium, katakanlah seperti kanker ya, ketika dia masih di stadium rendah, itu belum menunjukkan gejala apapun. Mungkin si penderitanya masih hanya ngeluh, aduh kok nggak enak ya badannya, gitu. Jadi itu masih kayak keluhan-keluhan yang bisa diatasi dengan paracetamol atau malah diabaikan gitu. Tapi ketika dia sudah mulai merasakan sakit secara nyata di fisiknya, itu justru biasanya sudah di level berat. Nah, ini jeleknya menurut saya, ini jeleknya penyakit-penyakit seperti cancer ya. Jadi kalau dia di stadium 1-2 malah kadang-kadang si penderita itu belum merasa terganggu, dia masih hanya keluhan-keluhan ringan aja. Tapi ketika dia sudah ngerasa kesakitan, mulai berasa nih berefek ke tubuhnya, mulai mengganggu, seringkali itu udah di stadium berat, di stadium 3, stadium 4 gitu. Karena itu saya selalu percaya pencegahan penyakit berat, saya setuju dengan para medis. Pencegahannya adalah dengan medical check up rutin gitu. Karena dengan medical check up kita akan tahu setidaknya mengidentifikasi atau mencegah risiko-risiko yang lebih berat. Nah, jadi kembali ke teman saya ini, awalnya dia di tahun lalu, bulan-bulan Maret, April dia mengeluh sakit perut, sampai Juni masih oke, masih dia lewatin begitu. Agustus mulai mengeluh sakit pinggang. Kemudian, tapi ya itu nggak langsung ke spesialis ya. Aku waktu itu selalu bilang gini, kalau saya ya gini, kalau suatu keluhan berulang dan makin berat, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres di tubuh dan serius itu. Tapi dia nanti juga sembuh gitu kan. Agustus mulai sakit ke punggung, mulai makin nyeri ya gitu. Kemudian September mulai dia sudah sangat tidak nyaman. Oktober benar-benar sudah tidak bergerak, sudah susah. Jadi kalau kata dia kayak tidur juga sudah nggak bisa terlentang gitu, saking sakitnya di punggung. Akhirnya USG, CT scan ketahuan. Pertama batu ginjal dan batu empedu. Batunya ada 8. Dan ajaibnya batu 8 ini bisa dikeluarkan lewat cara-cara tradisional, ya tradisional. Itu pakai sedot pakai mulut orang yang ahli lah, gitu. Keluar tuh batu tuh, gitu. Tapi sakitnya nggak berkurang ternyata, gitu. Nah akhirnya diperiksa tingkat lanjut lagi, CT scan pakai kontras, baru ketahuan ternyata ada daging tumbuh di ginjal. Jadi daging tumbuhnya ini nempel di ginjal, tapi dia nyentuh lever. Kebayang dong gedenya itu daging tumbuh, ya kan? Karena kalau di ginjal aja, yang saya baca ya paling kayak kista. Malah kalau kista di ginjal itu katanya bisa sembuh sendiri aja kok, gitu kan? Tapi ini dia nempel di lever. Akhirnya susah kan ditanganin. Kalau misalnya kayak dia di ginjal, angkat aja ginjalnya, gitu kan? Karena orang masih bisa hidup sehat kok dengan satu ginjal gitu. Tapi karena nyentuh lever, ini susah gitu. Dan tidak hanya itu, ternyata kenapa dia sampai sakit ke punggung, dia ada infeksi paru juga. Dan ginjalnya ini sudah masuk kategori cancer dan sudah sampai kena ke tulang sumsum belakang. Bayangkan, penyakit seberat itu, keluhan awalnya hanya sakit perut loh, sakit perut melilit, tapi itu berulang karena tidak ditanganin. Nah perjalanannya ini kan hampir setahun ya, mulai dari keluhan dia merasa sakit perut itu setahun lah ya gitu. Padahal sebetulnya masa inkubasi ya, misalnya kalau cancer itu dari stadium 1 ke stadium 2, aku tuh pernah baca dari kondisi sakit aja sampai jadi cancer stadium 1 sebetulnya itu makan waktu 5 tahunan. Jadi andaikan misalnya mulai ada keluhan kecil-kecil gitu,
langsung diatasi, dia tidak ada 5 tahun nih waktunya untuk mencegah dia sampai jadi cancer, ya kan? Nah, tapi dari stadium 1 ke stadium 2 itu bisa setahun. Nah, dari stadium 2 ke stadium 3, stadium 4 itu bisa cuman bulanan. Bulanan dia bisa cepat, tergantung kondisi dan kansernya. Jadi poinnya apa sih gitu, pesan moralnya apa sih? Jangan pernah sepelekan alarm tubuh. Jadi Tuhan itu kan sebetulnya menciptakan tubuh kita ini kan sempurna sekali ya. Ketika tubuh kita merasa sudah, aduh saya tidak nyaman nih kamu kasih saya makanan-makanan yang gini, sebetulnya dia kasih alarm kan. Dia kasih alarm, cuman kita si pemilik tubuh ya, termasuk saya juga, seringkali abai. Jadi ketika tubuh kita sudah memberikan alarm di bagian sini nggak enak, kita ngerasa paling karena ini, paling gini gitu. Dan pada saatnya tubuh kita ini yang kita ibaratkan sebagai mesin ini, ketika dia sudah kehabisan oli, sudah kering, kemudian onderdilnya tidak pernah diservis, misalnya dibersihkan, dilatih atau diapain lah, maka dia benar-benar mogok. Nah, mudah-mudahan sih kita tidak sampai seperti itu ya gitu. Yang penting teman-teman, selain jaga kesehatan, sangat penting adalah medical check up. Jadi ketika kita medical check up, kita bisa bisa tahu kira-kira saya terganggunya di bagian apa. Nah, untuk medical check up ini, manfaat medical check up ini saya akan inikan di video berikutnya ya, karena saya punya pengalaman soal ini tentang kateterisasi jantung. Tetap sehat ya teman-teman.